Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amna Abdullah dari SMP 3 Satapta Bungo, Kabupaten Gorontalo. Saya akan menyampaikan demonstrasi konseptual pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah segala kodrat yang ada pada anak agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Ibarat sebagai tukang kebun atau petani yang menanam bibit jagung, jangan berharap tumbuh menjadi padi, tapi perlakukan sebagaimana layaknya jagung. Begitu juga dengan bibit padi. Hal yang dapat dilakukan oleh seorang petani adalah menanam di tempat yang subur, merawatnya dengan sebaik-baiknya agar tumbuh menjadi bibit yang berkualitas. Begitu juga kita sebagai seorang guru tidak bisa mengubah atau membentuk siswa sesuai kehendak kita, karena setiap siswa itu unik dan memiliki beragam potensi. Tugas kita sebagai guru adalah untuk mengembangkan tumbuh dan kembangnya karakter baik dalam diri siswa dan memfasilitasi kemampuan dan cara belajar siswa agar siswa menjadi bahagia, hebat, dan merdeka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Satu hal yang positif yang dapat saya terapkan di sekolah saya di SMP Negeri 3 Satapta Bungo dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah penyelenggaraan pendidikan yang memperhatikan, mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman artinya masa di mana anak tersebut mengalami tumbuh kembang pada zaman saat ini. Pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Dalam mendidik, kita seharusnya tidak hanya mengutamakan pengembangan intelektual saja, namun juga harus memperbaiki budi pekerti siswa. Mengembangkan budi pekerti dalam artian mengembangkan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa sehingga menghasilkan karya. Untuk tantangan, tidak semua orang tua memiliki wawasan yang sama dalam pendidikan sehingga masih ada yang melihat keberhasilan anak hanya dari sisi kognitif atau pengetahuan saja. Kemudian kemajuan teknologi yang semakin pesat, masa puberitas anak yang selalu ingin mencoba hal-hal yang baru yang tentunya berdampak pada orientasi belajar serta mengekspresikan perasaannya. Tantangan yang dihadapi adalah kendala sinyal saat pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19, khususnya saat pertemuan virtual. Kemudian tantangan selanjutnya adalah motivasi dan semangat siswa dalam mengumpulkan tugas tepat waktu. Solusi yang bisa diberikan adalah yang pertama, pihak sekolah dalam hal ini guru memberikan edukasi yang persuasif kepada orang tua terkait potensi anak, keunikan anak, dan tingkat perkembangan anak yang tidak sama, serta bekerja sama dalam mengembangkan potensi anak. Yang kedua, guru dengan tulus hati, terbuka dan menjadi pribadi yang menyenangkan bagi anak, serta memfasilitasi cara belajar anak sesuai latar belakang untuk mencapai tujuan pembelajaran, serta mengarahkan untuk cerdas memanfaatkan teknologi. Solusi yang dapat dilakukan adalah merekam kegiatan pembelajaran virtual, kemudian mengunggahnya ke YouTube agar siswa tetap bisa menerima pembelajaran saat sinyal sudah baik. Kemudian solusi yang dapat dilakukan juga untuk supaya siswa dapat mengumpulkan tugas tepat waktu adalah guru bekerja sama dengan orang tua siswa. Dalam hal ini orang tua mendampingi anak belajar di rumah, memantau tugas-tugas mereka, dan guru juga dapat berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar selalu dirindukan dan dinantikan oleh siswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar.